Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arwin Nurman dengan NIM D01122101 dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan tentang dinamika partikel. Nah, di kelompok 1 yaitu beranggotakan saya Arwin Nurman, Ethaniel Kevin Harjanto, Muhammad Muaz Bakri, Muhammad Soleh Ramadana, Muhammad Reski Tomi Inata, dan Andi Fadil Muhtadi Soekarno. Nah, langsung saja, apa sih itu dinamika partikel? Jadi, dinamika partikel merupakan suatu ilmu yang membahas tentang gaya-gaya yang menyebabkan suatu partikel yang pada mulanya diam menjadi bergerak, atau yang mempercepat atau memperlambat gerak suatu partikel. Selanjutnya, jenis-jenis dinamika partikel. Yang pertama, yaitu gaya. Nah, gaya dapat terjadi jika kita mendorong atau menarik suatu benda. Maka dapat disebutkan bahwa kita melakukan gaya terhadap benda tersebut. Tetapi gaya juga dapat dilakukan oleh benda-benda mati. Seperti pada pegas yang regang akan melakukan gaya terhadap benda-benda yang dihubungkan ke ujung-ujungnya. Atau suatu lokomotif akan melakukan gaya terhadap deretan gerbong-gerbong yang sedang ditariknya. Nah, di dalam satuan standar internasional, satuan gaya adalah Newton dengan lambang N atau kilogram meter per second kuadrat. Selanjutnya yaitu gaya gravitasi. Nah, benda-benda yang jatuh di dekat permukaan bumi akan jatuh dengan percepatan yang sama sebesar percepatan gravitasi yang telah ditentukan, yaitu G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat sama dengan 9,8 Newton per kilogram dalam satuan standar internasional. Jika hambatan udara dapat diabaikan, gaya yang menjadikan percepatan ini disebut dengan gaya gravitasi atau dapat dilambangkan dengan Fg. Maka dapat disebutkan bahwa gaya gravitasi yaitu gaya yang dilakukan oleh bumi terhadap setiap benda yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya yaitu gaya normal. Nah, gaya normal atau dapat kita simbolkan dengan N atau Fn, yaitu suatu gaya yang timbul jika dua benda saling bersentuhan. Arah gaya normal tetap tegak lurus terhadap permukaan yang bersentuhan dengan benda tersebut. Besar atau kecilnya gaya normal bergantung pada besar dan kecilnya gaya tekanan pada permukaan kontak. Jadi, apabila tangan kita menekan sebuah permukaan meja dengan gaya tekanan yang besar, maka gaya normal yang ditimbulkan itu juga akan besar. Begitu pula sebaliknya, apabila kita menekan dengan lembut, maka gaya normal yang ditimbulkan itu juga akan kecil. Nah, selanjutnya lagi yaitu gaya gesek. Nah, gaya gesek atau dapat kita lambangkan dengan F merupakan gaya yang dapat terjadi bila dua benda saling bergesekan atau apabila permukaan dua benda yang saling bersinggungan pada saat satu benda bergerak pada benda lainnya dan sejajar dengan permukaan yang saling bersinggungan. Arah gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda yang bergerak. Nah, contohnya yaitu jika sebuah balok bergerak dari kiri ke bawah kanan atas sebuah lantai, maka gaya gesek dengan arah kiri akan bekerja di bagian balok tersebut. Nah, untuk gambarnya dapat kita lihat pada layar, di mana ada sebuah benda yang bergesekan dengan lantai. Kemudian untuk rumusnya yaitu gaya gesek sama dengan koefisien gesekan kali massa dikali percepatan gravitasi. Nah, keterangannya juga dapat kita lihat pada layar. Selanjutnya yaitu gaya gesek itu ada dua, yaitu gaya gesek statik dan gambarnya dapat kita lihat pada layar tersebut. Kemudian untuk rumusnya yaitu gaya gesek statis sama dengan koefisien gesekan statis kali N gaya normal atau gaya gesek statis sama dengan koefisien statis kali massa kali gravitasi.
Nah, keterangannya yaitu Fs sama dengan gaya gesek dengan satuan Newton, kemudian koefisien S, kemudian N sama dengan gaya normal, kemudian M massa, dan G yaitu gravitasi. Nah, selanjutnya ada gaya gesek kinetik atau kinetis. Dan gaya gesek ini dapat kita lihat pada gambar. Kemudian untuk rumusnya yaitu gaya gesek kinetis sama dengan koefisien gaya gesek kinetis, atau gaya gesek kinetis sama dengan koefisien gesek kinetis dikali massa dikali dengan gravitasi. Dan keterangannya juga dapat kita lihat pada layar. Selanjutnya, gaya tegangan tali T. Gaya tegangan tali atau tension force adalah gaya pada tali ketika tali tersebut dalam keadaan tegang. Artinya, gaya tegangan tali dapat dilambangkan dengan huruf T kapital dan satuannya adalah Newton. Arah gaya tegangan tali itu bergantung pada titik atau benda yang ditinjau. Nah, ini ada tali, kemudian tali tegang atau tidak kendor. Bila tali tak bermassa, maka T di ujung tali itu sama besar. Kemudian pada katrol tak bermassa, T di kiri kanan katrol itu sama. Artinya tali tak membuat katrol untuk berputar. Selanjutnya, rumus gaya tegangan tali yaitu sigma F sama dengan M kali A. Keterangan di mana sigma F sama dengan resultan gaya yang bekerja dengan satuan Newton, kemudian M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, kemudian A sama dengan percepatan benda dengan satuan meter per second kuadrat. Selanjutnya yaitu rumus gaya tegangan tali T. Nah, rumus gaya tegangan tali T itu apabila digantung vertikal, maka ketika sebuah benda bermassa M dihubungkan tali kemudian digantung, maka benda tersebut bekerja pada dua gaya, yaitu gaya tegangan tali T dan gaya berat W. Karena benda diam, maka berlaku hukum 1 Newton. Maka untuk rumusnya yaitu tegangan tali T sama dengan M dikali G, di mana M itu sama dengan massa dan G itu adalah gravitasi. Selanjutnya, apabila tali dihubungkan dengan katrol. Jika sebuah tali bermassa M dihubungkan pada katrol licin, kemudian ditarik dengan gaya F, maka benda tersebut bekerja pada dua gaya, yaitu gaya tegangan tali T dan gaya berat W. Jika gaya atau F lebih besar dari W, maka benda bergerak ke atas sehingga berlaku hukum 2 Newton. Maka rumusnya yaitu T1 sama dengan massa dikali A ditambah G, di mana A itu adalah percepatan dan G itu adalah gravitasi. Selanjutnya, apabila tali bidang horizontal, yaitu misalkan dua benda bermassa M dan M saling dihubungkan dengan tali pada bidang datar licin, kemudian pada benda dua ditarik dengan gaya sebesar F bekerja, maka pada masing-masing benda akan bekerja gaya tegangan tali T dan T. Jika kedua benda bergerak ke kanan, maka pada masing-masing benda berlaku hukum 2 Newton. Nah, untuk rumus pada benda pertama atau benda 1 atau T1 sama dengan massa 1 dikali A. Kemudian untuk benda 2 atau T2 sama dengan gaya dikurang massa 2 dikali A. Itu untuk rumus bidang horizontal licin. Ya. Selanjutnya yaitu bidang miring licin. Bidang miring licin. Jika sebuah benda bermassa M dihubungkan dengan tali, kemudian diletakkan pada bidang miring licin dengan sudut kemiringan
A, maka pada benda tersebut bekerja gaya tegangan tali T dengan arah seperti pada gambar. Karena benda tidak bergerak, maka berlaku hukum 1 Newton. Dan rumusnya yaitu tegangan tali T sama dengan massa dikali gravitasi dikali dengan sin alfa. Nah, selanjutnya ada gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal itu dapat kita lihat ini pada gambar, di mana sebuah bandul bermassa M diikat dengan seutas tali lalu diputar secara horizontal yang diperlihatkan pada gambar di atas. Gaya-gaya yang bekerja pada bandul adalah gaya berat W yang arahnya ke bawah, dan juga ada gaya tegangan tali T yang arahnya menuju pusat lingkaran atau tangan. Dari gambar diagram tersebut bisa saja bandul bergerak ke bawah karena pengaruh gaya berat W. Akan tetapi kenapa bandul masih bisa bergerak melingkar? Nah, selain gaya berat, pada bandul juga bekerja gaya tegangan tali, yaitu yang bekerja dalam arah radial dan tegak lurus vektor dengan kecepatan linear V. Gaya tegangan tali T inilah ternyata yang menyebabkan bandul dapat bergerak melingkar. Dengan kata lain, gaya tegangan tali berperan sebagai gaya sentripetal yang menyebabkan timbulnya percepatan sentripetal. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa gaya sentripetal itu adalah gaya yang arahnya melaju ke titik pusat lingkaran melingkar, atau gaya sentripetal ini berfungsi untuk mengubah arah gerak benda tanpa mengubah besar kecepatan linearnya. Tanpa adanya gaya sentripetal, maka suatu benda tidak akan bergerak melingkar. Nah, ini dari definisi ini dapat kita ketahui bahwa suatu benda dapat bergerak melingkar karena pada benda bekerja gaya sentripetal seperti pada bandul pada gambar tadi yang diikat tali kemudian diputar. Ketika bandul berputar atau bergerak melingkar, tali dalam keadaan tegang sehingga timbullah gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali inilah yang kemudian berperan sebagai gaya sentripetal pada bandul tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada rumus gaya sentripetal, di mana berdasarkan hukum 2 Newton secara matematis rumus gaya sentripetal adalah sebagai berikut. Sigma F sama dengan M kali A, karena A sama dengan V kuadrat per R ditambah dengan, maka persamaan dapat ditulis sebagai berikut, yaitu sigma F2 sama dengan massa M dikali V kuadrat per R, atau bisa juga dapat kita tulis sebagai sigma Fe sama dengan MWR 2 pangkat 2 R, di mana keterangannya yaitu Fs sama dengan gaya sentripetal dengan satuan Newton, kemudian M adalah massa benda dengan satuan kilogram, A itu percepatan sentripetal dengan satuan meter per second kuadrat, kemudian V sama dengan kecepatan linear, kemudian ada kecepatan sudut dengan satuan radian per rad per s. Kemudian R itu sama dengan jari-jari lingkaran dengan satuan meter. Selanjutnya di sini saya akan membahas hukum Newton karena ada hubungannya dengan dinamika partikel, di mana hukum 1 Newton ini berbunyi apabila setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Itu contohnya contohnya yaitu ketika mobil melaju sangat kencang kemudian direm mendadak, penumpang akan tiba-tiba terdorong ke depan. Ini merupakan contoh dari adanya hukum 1 Newton. Kemudian ada hukum 2 Newton di mana berbunyi
percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massanya. Nah, untuk contohnya sendiri dapat kita lihat dari ketika kita mendorong sebuah kursi kecil dan lemari. Kita membutuhkan gaya besar untuk mendorong lemari karena massa lemari lebih besar daripada massa dari kursi. Nah, selanjutnya ada hukum 3 Newton, di mana hukum 3 Newton ini berbunyi untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda atau benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Nah, contoh penerapan pada hukum 3 Newton adalah saat kita melompat, kaki kita akan memberi gaya ke tanah dan tanah akan memberi gaya berlawanan arah sehingga badan kita akan terdorong ke udara atau badan kita terangkat naik ke udara. Nah, itulah presentasi singkat pembahasan materi dari saya, yaitu Arun Nurman dari perwakilan kelompok 1 tentang dinamika partikel. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.